putranya bunuh, mengangkat manusia serta menolong. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Nyatakanlah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Jemaat, terimalah khotbah dan salam. Ibadah ini hanya jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita. Kita memuji Tuhan, Allah hadir bagi kita. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Demikianlah semenit kita dari 2 Tawarik 15 ayat yang keempat. Marilah saudara-saudara, dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang kami sembah di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kembali puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Allah sorga, kalau pada minggu hari ini Tuhan, kami boleh beribadah di rumah-Mu yang
Kudus ini Tuhan. Walaupun sebagian dari kami mengikuti ibadah secara daring. Ya Allah sorga, pada pagi ini Tuhan kami memohon ampun akan segala dosa-dosa yang telah kami perbuat. Baik itu yang kami lakukan melalui perkataan kami, perbuatan kami, bahkan melalui pikiran kami. Kami melakukan itu baik dengan saudara-saudara kekasih kami Tuhan. Baik di dalam keluarga kami sebagai orang tua terhadap anak, begitu pula terhadap kakak beradik kami, begitu pula Tuhan, kami tidak mencerminkan, terkadang kami tidak mencerminkan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami di luar dari orang seiman kami. Bapa sorga, kami akan menyambut perjamuan kudus pada pagi hari ini. Untuk itu Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, sehingga kami layak menyambut perjamuan kudus-Mu, begitu pula kami layaknya untuk menyambut firman-Mu di pagi hari ini. Inilah doa kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani. Jemaat, dengarkanlah berita anugerah. Jika kita merendahkan diri di hadapan-Nya, mengakui setiap dosa kita dan memohon pengampunan-Nya, maka dengarlah berita pengampunan Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Rohku pun berkata amin. Amin, Rohku pun berkata, amin, sabda benar. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri dan bersama-sama kita mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 12 sampai dengan 14. Yeremia 29 ayat 12 sampai dengan 14, demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraiberaikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita, di tengah masyarakat dan di seluruh dunia. Kemuliaan bagi Bapa. Tetap berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita memuji, mencari wajah.
Itulah kerendahan hati kami, Tuhan. Setelah 4 bulan kami tidak berjumpa, namun hari ini Tuhan pertemukan kami untuk bertatap muka dan beribadah kepada Engkau. Dari tempat ketinggian Engkau melihat kami berdiri. Jemaat-Mu dengan penuh kerendahan hati, kami mau bersekutu beribadah kepada Engkau. Kerendahan hati kami adalah kami ingin mencari wajah-Mu. Dan kami benar-benar temukan di hari ini kami boleh bersama-sama lagi. Terima kasih Bapa di surga. Kami telah memuji membesarkan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebagai kerinduan hati kami akan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami untuk siap memberkati kami lewat firman-Mu. Karena itu siapkan hati kami dan hamba-Mu yang Kau pakai hari ini juga. Biarlah Roh Kudus yang berbicara kepada kami melalui mulut bibirnya. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan-Mu dan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu yang kekasih, kita menyiapkan Alkitab kita masing-masing karena kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini secara berbalas-balasan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai dengan 19. Saya akan membacakan dari ayat yang pertama dan ayat yang terakhir kita akan membaca secara bersama-sama. 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai dengan 19. Perikop dari ayat ini adalah pembaruan oleh Asa. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manase, dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya berserta dengan dia. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang.
Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ia mempersembahkan sembah dan persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak sama-sama. Tidak ada perang sampai pada tahun 35 pemerintahan Asa. Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Hosiana. 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 Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa lagi. Saya mohon maaf, tadi saya bukan tipe orang yang cengeng sebenarnya. Tapi lagu ini yang setiap kali saya nyanyi lagu ini pasti air mata saya tumpah. Ya, bagaimana menggambarkan kerinduan hati kita kepada Tuhan. Dan itu berkaitan dengan kehadiran kita pada pagi hari ini. Hampir 4 bulan ya, kita tidak bertatap muka. Dan ketika saya melihat Bapak Ibu masuk dengan langkah yang begitu cepat, langsung duduk, dan itu sebagai bukti kerinduan hati kita yang begitu besar untuk beribadah tatap muka dengan Tuhan. Dan hal ini juga Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau tidak salah pada tanggal 27 Mei pemerintah mengumumkan new normal atau normal baru, yaitu tatanan baru setelah ada indikasi penyebaran COVID-19 itu di Indonesia dinyatakan stabil dan dapat dikendalikan. Ya, jadi hanya 4 bulan saja negara kita khususnya obrak-abrik oleh COVID ini dengan merugikan negara 316 triliun sepanjang kuartal pertama. Hanya dalam tempo 4 bulan. Ya, dan juga menelan korban meninggal, saya nggak tahu hari ini berapa, mungkin Bapak Ibu ikutin. Saya tidak ikutin lagi. Dan pemerintah sudah berusaha dengan berbagai cara untuk mengantisipasi. Ya, tapi sementara itu para ahli berkata bahwa COVID ini mungkin tidak akan berakhir, masih lama. Bahkan tadi pagi saya melihat ada kiriman di YouTube itu bahwa mungkin COVID ini berlangsung 1 sampai 2 tahun. Bapak Ibu bayangkan baru 4 bulan saja kita sudah begini. Apalagi itu berlangsung 1 sampai 2 tahun. Ya, apalagi para ahli katakan bahwa tidak akan hilang COVID ini. Nah, kalau dia terjadi terus-menerus, pertanyaannya bagi kita adalah apa jadi? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, rupanya peristiwa-peristiwa yang menyesakkan dan new normal ini juga terjadi di zaman PL. Pada masa pemerintahan Raja Asa di Kerajaan Yehuda atau Israel Selatan, pada tahun 900 sampai 894 sebelum Kristus. Karena Allah
mengacaukan mereka dengan berbagai kesesakan, yaitu dikatakan bangsa menghancurkan bangsa dan kota menghancurkan kota. Ini bukan bangsa-bangsa lain, tapi terjadi huru-hara peperangan antara Israel Utara dan Israel Selatan. Ya, setelah terjadi perpecahan itu, mereka sering bentrok. Kota menghancurkan kota, bangsa yang menghancurkan bangsa. Ya. Dan mengakibatkan pertama kematian dalam jumlah yang besar dalam waktu yang lama. Bukan dalam waktu 3-4 bulan seperti yang sekarang ini. Karena dikatakan dalam ayat yang kelima bahwa pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Jadi tidak ada yang selamat. Kalau dia pergi, sudah tidak bisa pulang. Atau dia pulang, pasti mati. Yang kedua, terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah Yehuda. Jadi di seluruh Yerusalem itu terjadi kekacauan. Dan kekacauan itu ya dilakukan oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang mengacaukan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada 3 penyebab utama mengapa Allah mengacaukan bangsa Yehuda. Yang pertama karena sudah lama sekali Israel hidup tanpa Allah. Ya, yang benar. Artinya mereka setiap hari, setiap waktu, mereka menyembah Allah yang palsu, penyembahan-penyembahan berhala, tetapi juga kebobrokan moral. Penyebab yang kedua, dikatakan bahwa mereka hidup tanpa ajaran dari imam. Tidak ada lagi ajaran-ajaran sehat, tidak ada lagi khotbah seperti ini, tidak ada lagi pembinaan-pembinaan. Itulah sebabnya mereka tidak bertumbuh secara kualitas, tidak bertumbuh secara iman, tidak bertumbuh secara rohani. Ya, Bapak Ibu bayangkan, demikian juga kita kalau tidak ada pengajaran dalam gereja, ya tentu kita tidak akan mengalami pertumbuhan. Nah, model pembinaan, model pelajaran kita di sini adalah bisa kenduk. Dan itu berdasarkan ibadah-ibadah semacam ini. Ini adalah pembinaan. Ini adalah pengajaran, karena itu dengan tema-tema khusus dan sinode. Maka setiap pendeta yang khotbah kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, nah itu poinnya. Jemaat harus mendengar itu dan ini pengajaran. Ya, itu juga kita lakukan di ibadah-ibadah kategorial seperti sekolah minggu, itu dipersiapkan itu luar biasa. Seperti di remaja, seperti di pemuda, seperti di PKB. Ya, sekarang kita lihat luar biasa. Masih kurang apa lagi? Pak Barus, kita bersyukur karena Tuhan siapkan beliau satu khusus untuk persiapkan materi-materi ini sehingga luar biasa. Dan ibadah PKB biasanya kalau itu sampai 2-3 jam. Ada tanya jawab dan sebagainya. Itu pembinaan dengan topik-topik yang ini. Ya, ada di PKP. Kemarin juga ada pembinaan, ada tanya jawab. Pemuda hari Jumat, Pak ya. Itu ada tanya jawab, remaja ada tanya jawab. Ya biasa remaja itu ya tanya jawabnya panjang, pemuda juga itu. PKB gitu luar biasa. Saya mohon maaf tadi malam Pak Hadi, Pak Barus dan teman-teman karena kami ada pertemuan alumni. Jadi saya pulang sudah jam 9, tahu PKB selesai jam berapa. Ya. Jadi jangan bilang tidak ada pembinaan di dalam gereja. Tergantung bagaimana kita. Nah mungkin pembinaan, model pembinaan di gereja-gereja lain lagi dengan kita. Ya, sehingga jemaat juga mengalami pertumbuhan. Ya, kita juga tidak bisa menilai jemaat ini bertumbuh dan ini tidak. Dari mana kita bisa mengukurnya? Tapi itulah kondisinya. Pada saat itu tidak ada pembelajaran, tidak ada pembinaan, tidak ada pengajaran dari imam, pendeta. Ya, sehingga tidak ada pertumbuhan. Yang ketiga, mereka hidup tanpa hukum. Ayat 3c. Artinya mereka hidup bebas tanpa aturan yang mengatur hidup mereka. Cara hidup umat Allah ini terbawa dari masa hakim-hakim. Kalau Bapak Ibu kita belajar di kitab hakim-hakim. Itu paling hancur di situ. Ya, setiap hakim naik, ya, hidup bagus. Mereka taat beribadah,
mereka berdoa, mereka menyembah Tuhan, mereka berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi ketika pergantian, ya, kepemimpinan, dia hancur lagi. Dua saja mereka lakukan, penyembahan berhala meningkat dan kebobrokan murah. Ya, jadi ini terbawa sampai pada masa ini. Ya, mereka hidup tanpa aturan. Karena itu di dalam Hakim-Hakim 21-25, mereka melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka. Ya, yang menurut Alkitab itu salah, tetap menurut mereka itu benar. Mereka hidup bebas menentukan arah. Nah, situasi yang terbawa Bapak Ibu terus menerus. Melihat kondisi umat Allah yang semakin kacau dan menuju kehancuran ini, maka Raja Asa yang hidup benar di mata Allah, ia mengadakan reformasi atau pembaruan secara besar-besaran terhadap bangsa Israel sebagai titik balik dari keadaan sebelumnya melalui perantaraan Asaria bin Oded, seorang nabi yang bertugas di Yehuda kala itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari pembacaan ini saya mencatat ada 4 kunci kemenangan iman sesuai dengan tema kita. 4 kunci kemenangan iman pada masa kesukaran. Yang pertama, dalam ayat yang pertama dikatakan pada tahun Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Jadi poin yang pertama, kunci kemenangan yang pertama adalah dipenuhi, dihinggapi, dikontrol oleh roh Allah. Nah, dalam perjanjian lama, peran roh Allah atau Roh Kudus yang kita sekarang sebut itu adalah memenuhi orang-orang tertentu, apakah itu raja, apakah para nabi, untuk melakukan tugas-tugas mereka. Jadi kita contoh seperti Raja Saul. Ya, dia dipenuhi roh Allah untuk memimpin bangsa ini dalam masalah politik maupun dalam kepentingan negara Israel itu sendiri. Tapi kita lihat bahwa pada waktu dia tidak lagi taat kepada Tuhan, pada waktu dia sudah tidak lagi mengikuti aturan-aturan yang sebenarnya, lalu roh Allah itu, ya Tuhan menyesal dikatakan, memilih dia, lalu roh Allah itu juga keluar. Jadi peran roh Allah di dalam perjanjian lama itu dia bisa memenuhi seseorang, tapi juga bisa keluar dan bisa masuk keluar, tergantung bagaimana orang itu ya taat kepada firman Tuhan. Tergantung seseorang itu taat kepada firman Tuhan, apakah itu raja atau para nabi. Nah, para nabi juga mereka tidak sembarangan untuk apa? Bernubuat. Tapi mereka dipenuhi roh Allah untuk mereka bernubuat kepentingan Israel, masa depan Israel, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi. Dan bukan karena mereka pakai otaknya mereka sendiri, tapi itu mereka harus punya Roh Kudus. Ya, roh Allah. Nah, kasus seperti dalam ini, tidak sembarangan orang datang bicara kepada raja. Ya. Tapi dikatakan bahwa Asaria bin Oded itu dihinggapi oleh roh Allah, baru dia datang kepada Raja Asa untuk menyampaikan apa yang Tuhan sesampaikan kepada dia, kepada mereka. Ya, dikatakan di sana, di ayat 2. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Jadi pesan itu yang dia datang untuk memberikan pesan itu kepada raja. Karena sekiranya protokoler bertemu seorang raja itu juga bukan sembarangan. Ya, jadi dipersiapkan dengan luar biasa. Nah, orang kalau sudah penuh dengan roh Allah begitu, ya berarti ini dia mewakili Tuhan untuk datang. Jadi baik raja atau siapapun, dia harus kasih tahu secara terus terang. Jadi pertama dipenuhi dengan roh Allah. Nah, begitu juga dengan kita. Ya, hidup kita setiap hari dalam menjalankan tugas dan panggilan kita, baik kita berkarya, berkreasi, maupun kita melayani. Itu penting sekali kita membuka diri, membiarkan Roh Kudus itu ya memenuhi kita, mengontrol hidup kita, menuntun kita di dalam perjalanan hidup kita, di dalam kita melayani, di dalam kita bekerja dan sebagainya. Ya, karena itulah tugas Roh Kudus. Ketika dia datang, Yesus katakan bahwa dia akan membimbing orang percaya, dia akan menginsafkan dosa, ya kita tentang dosa, dia manusia atau dunia tentang dosa, dia menuntun kita, ya dia kontrol kita sehingga hidup kita juga tetap terkontrol oleh Roh Kudus. Nah, itu pertama.
Itu kunci pertama untuk kemenangan iman. Yang kedua, dalam ayat yang kedua, dikatakan sekali lagi, ya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Masuk ya? Ya, Tuhan bersama-sama dengan mereka. Jadi berita yang begitu luar biasa. Ya, bukan berita yang menggemparkan apa, tapi bukan menakutkan. Biasa Tuhan berbicara dalam murkanya. Tapi berita kali ini luar biasa, dia katakan, Tuhan bersama dengan kamu kalau kamu bersama dengan Tuhan. Tetapi perhatikan di sana bahwa dikatakan bila mana kamu beserta dengan dia, bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehnya. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Dalam Yeremia 29 tadi kita sudah dengar. Ya, kepada bangsa Yehuda yang para buangan, Tuhan sudah ngomong sama mereka. Ya, apabila kamu datang berseru dan berdoa kepadaku, aku mendengarkan kamu. Dan apabila kamu datang mencari aku dengan sungguh-sungguh, maka aku siap untuk ditemui. Itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua di sini adalah bagaimana kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ya, bagaimana rasanya kalau kita hidup bersama-sama dengan Tuhan? Dan bagaimana pula rasanya kalau kita tidak hidup bersama-sama dengan Tuhan? Ya, kalau kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, ada damai sejahtera. Tuhan menjadi pembela kita. Ya, Tuhan menyelesaikan persoalan-persoalan kita dalam menghadapi COVID seperti ini. Saya percaya Tuhan tidak tinggalkan kita. Asal di situ dikatakan kalau kita sungguh-sungguh datang mencari Tuhan. Ya, baik Tuhan maupun Asaria, dia menggunakan gaya bahasa hipotesa. Jika kamu, andai kata, jikalau. Itu satu tawaran, tidak dipaksakan. Kalau pilihan itu di tangan kita, pilihan itu di tangan umat Tuhan. Kalau mereka ikut Tuhan, maka kondisinya seperti ini. Kalau mereka tidak ikut Tuhan, maka kondisinya seperti ini. Kalau mereka tinggalkan Tuhan, maka Tuhan pun tinggalkan mereka. Keras sekali Bapak Ibu. Jadi bagi kita juga begitu. Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan bela kita. Ya, apa yang Tuhan tidak bisa lakukan yang terbaik buat kita? Ya, sebaliknya kalau kita tidak bersama-sama dengan Tuhan, ya, apa jadinya kita? Ya, saya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sedikit menyaksikan. Ya, dalam masa COVID ini, semua orang berdampak. Ya, termasuk pendeta juga. Berdampak sekali. Jadi saya suka katakan teman-teman, teman-teman hamba Tuhan, ternyata hamba Tuhan di PHK. Loh, makanya PHK apa? Ya semua pelayanan kami dihentikan. Ibu Meska punya kegiatan pelayanan 6. Saya punya 3. Dan pada saat itu, kami sudah siap berdua, siap untuk jalan. Saya khotbah di tempat di mana saya harus melayani. Ya, Ibu Meska harus melayani di Cikini. Ketika kami siap-siap mau jalan, ditelepon. Pak, hari ini semua dibatalkan. Itu luar biasa. Ya. Nah, bagaimana ketika dibatalkan? Kami hamba Tuhan kan hidup situ. Ya, saya sebagai pendeta jemaat mendapat bagian ya gaji dari gereja. Iya kan? Tapi namanya cukup itu relatif. Saya tetap bersyukur untuk Tuhan yang sudah menghidupi saya lewat jemaat. Tapi berapapun jemaat berikan, itu sampai ke satu ungkapan syukur. Dan itu juga habis langsung. Bayar listrik, bayar telepon, makan setiap hari, habis. Lalu kami untuk hidup menyambut kehidupan itu adalah apa? Ya kalau ada undangan-undangan pelayanan. Kali ini sama sekali tidak. Tapi apakah saya juga harus berfoto ready atau saya lagi jual COVID? Ya beliau juga. Ya semua kita berdampak. Tapi saya mau buktikan bagaimana waktu itu kami keluarga bergumul berdoa dan setiap hari hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ya, ternyata Bapak Ibu Saudara, saya mau buktikan bahwa pemeliharaan Tuhan itu bermanfaat luar biasa. Dikala saya tidak punya uang, burung gagak diperintahkan Tuhan bawa. Ya, orang yang saya sudah lama layani mereka, ya tiba-tiba telepon, Pak Pendeta bagaimana? Ada dampak nggak? Ada dampak Pak. Ya, doakan ya. Apakah saya bilang, tolong kirim duit? Enggak. Oh, nanti Pak, doakan saja. Nanti saya kirim berkat buat Bapak. Dan itu terus menerus. Pada saat uang sudah tidak datang.
Luar biasa. Dan jumlahnya luar biasa juga. Maka saya bilang kemana-mana. Ya, kualitas makanan kami, menu kami, lebih hebat dari sebelum COVID, Bapak Ibu. Hari ini ikan bawal besar. Yang kami makan tongkol. Yang kami makan apa? Ekor kuning. Yang kami makan jarang ayam kampung. Oh, sekarang ayam kampung. Saya bisa menikmati bagaimana pelihara. Ini hanya kesaksian saya. Kalau kita hidup dengan Tuhan, Tuhan pelihara. Ya, makanya saya tidak pernah menyesal jadi hamba Tuhan. Ya, karena itulah panggilan. Itulah yang Tuhan sudah tetapkan. Apapun yang terjadi, Tuhan pemelihara hidup. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat di Bapak Ibu, dalam kondisi apapun, tidak usah minta-minta ke siapa. Suku saya orang Rote itu paling pantang untuk minta kepada saudara kandung. Misalnya saya nggak punya uang, saya punya saudara kandung kaya di Gubang, saya tidak pernah sedikit pun minta sama dia. Maksudnya kalau kamu sudah tahu kekurangan, ya kirim dah duit. Atau dia kekurangan, saya kasih dia. Saya nggak bertanya, lu butuh apa? Enggak. Itu suku saya. Jadi tidak minta dia, kita minta ke Tuhan. Tuhan, ya doa kepada Tuhan. Kalau kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan, Tuhan siap. Amin. Itu luar biasa. Jangan pergi minta-minta sama orang dah. Atau pinjam-pinjam. Kalau pinjam lebih baik pinjam ke bank. Iya kan? Kalau pinjam ke keluarga itu agak repot juga. Ya, diomongin lagi. Pinjam ke orang lain, kita juga rasa berutang. Tapi ke bank, udah sesuai kemampuan kita bisa kembalikan. Ya, saya orangnya transparan aja, Pak. Dalam hidup saya selama itu ya pinjam-pinjam, kalau kekurangan pinjam juga ke Citibank. Tapi dalam jumlah yang saya bisa kembalikan. Karena pada waktu saya nggak punya duit. Tapi belum pernah ada kolektor datang ke rumah saya. Karena gara-gara nggak kembalikan itu. Saya tahu kemampuan saya kok. Ya, malah ditelepon, Pak ambil lagi deh. Kemarin masih telepon, Pak ambil lagi ini lagi prom. Saya bilang duit saya masih banyak. Ya, kuncinya apa? Hidup bersama-sama dengan Tuhan. Saya biasa 18 menit di apa sekarang sudah mulai kembali kayak biasa lagi. Ya, ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Yang ketiga kita baca dalam ayat 4, ayat yang ke-12, ayat ke-5 sampai ayat ke-15. Iya, kunci kemenangan yang ketiga adalah berjanji mencari Tuhan dengan setia. Dalam ayat 4 dikatakan bahwa dalam kesesakan bangsa Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Dalam ayat yang ke-12 mereka berjanji untuk mencari Tuhan Allah mereka, Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan segenap jiwa. Bahkan dalam ayat yang ke-14, 15 dikatakan bahwa mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan dengan kehendak yang bulat untuk mereka mencari Tuhan. Alasannya kenapa? Yang pertama, alasannya karena sudah lama sekali, tadi saya katakan, sudah lama sekali Israel hidup tanpa Allah yang benar. Ya, gimana kalau kita hidup tanpa Tuhan? Jadi orang ateis. Orang ateis sudah biasa. Jangan ngomong Tuhan, jangan kasih tahu Tuhan itu siapa. Ngomong itu jangan boleh. Yang kedua, karena mereka hidup tanpa ajaran dari para imam. Yang ketiga tadi, mereka juga hidup tanpa hukum. Yang keempat, karena pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu luar biasa. Ya, karena terjadi kekacauan. Mereka pulang pergi tidak selamat. Karena kekacauan itu dibuat oleh Tuhan sendiri. Nah kalau Tuhan yang bikin kacau, yang kirim kekacauan, siapa yang bisa tahan? Bapak Ibu, COVID-19 ini, mungkin saya salah. Tapi saya sampai pada kesimpulan bahwa ya Tuhan mengizinkan COVID ini terjadi. Sebagai sebuah pembelajaran bagi kita untuk apa? Lebih dekat lagi ke Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi dari Tuhan. Ya, bergantung, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saya percaya selama masa COVID ini, banyak orang mencari Tuhan. Di Priuk, Ibu Mas khotbah 2 minggu lalu, kami sama-sama sore. Di Priuk itu tidak seperti biasanya hanya ibadah pagi dan jam 9. Bisa dihitung, jemaat begitu besar. Bisa dihitung. Tapi tanggal 21 itu, saya kaget karena gereja begitu besar, hampir penuh. Hampir penuh. Luar biasa. Bahkan ada datang begitu dites. Oh itu sampai 37 suhunya. Mereka sudah taruh di samping. Orang punya kerinduan cari Tuhan. Tapi pertanyaan apakah seperti itu baru kita cari Tuhan?
Nah biasanya Bapak Ibu Saudara, orang cari Tuhan pada waktu dia susah. Ya. Tapi orang bisa melupakan Tuhan seperti bangsa Israel ketika dia mengalami zona nyaman. Iya, uangnya banyak, segala sesuatu. Ya, nggak perlu berdoa juga. Ada satu keluarga ketika kami melayani mereka. Mantan majelis 2 periode. Iya, di satu gereja besar. Ketika saya ajak untuk baca kitab Yesaya, dia cari setengah mati kitab ini. Lalu sudah silakan kacamata. Saya nggak pakai kacamata. Dia carilah kacamata. Dia sudah pakai kacamata, cari-carinya susah. Memang ada kitab Yesaya, Pak. Saya bilang, loh, Bapak bilang Bapak majelis 2 periode. Jarang baca kitab ya. Ya iya sih, setelah kami nggak pernah baca-baca lagi. Loh, kenapa nggak baca kitab? Gereja pun sudah jarang. Kenapa? Ya semua sudah ada. Kita ke gereja kan kita berdoa supaya apa? Kita dapat jawaban Tuhan. Toh, pergumulan kita terjawab. Ini semua sudah ada. Tidak ada pergumulan lagi. Dan sekali lagi, ya lihat baik-baik. Mungkin itu juga pengalaman kita ya. Ketika kita sudah hebat, ketika kita sudah nyaman dengan semua yang ada, Tuhan nomor 2. Mungkin gereja juga hanya Natal, mungkin gereja hanya tahun baru, Paskah dan sebagainya. Ya, saya pernah tukar mimbar di gereja GBT. Gerejanya besar, jemaatnya 3.000-an. Saya bilang hari ini saya khotbah di hadapan 2.000 orang. Jadi saya bilang begini, Pak, sebentar hanya 300 orang. Gerejanya besar, lalu gimana? Ya duduknya jauh-jauh. Benar, nanti 300. Loh, kenapa begitu? Ya mereka ini, kami di sini biasa Pak. Nanti kalau sudah Natal, hari ulang tahun gereja itu membludak. Jadi waktu itu mereka mau hari ulang tahun gereja ya, sudah taruh tenda besar-besaran. Karena ribuan orang akan datang. Ada seperti itu. Tapi begitu kita sakit, ketika susah, itu baru Tuhan cari. Apa kita harus tunggu seperti itu? Ya, nggak bisa gitu. Saya bersyukur, kenapa tadi saya kok air mata saya jatuh? Kenapa? Saya begitu melihat jemaat, saya tadi masuk duluan. Wah, ini begini banyak, masuk nggak ya? Ternyata Bapak Ibu masuk, langkah yang pasti. Dan itu sebagai itu yang membuat saya, dan lagunya memang karena lagu ini. Luar biasa, ternyata masih begitu banyak orang yang berjanji, yang punya kerinduan untuk mencari Tuhan dengan setia. Setia berarti dapat dipercaya. Jika saya mau katakan jemaat PKA adalah jemaat yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Majelis PKA adalah majelis yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani di sini adalah hamba Tuhan yang dapat dipercaya karena kesetiaannya kepada Tuhan. Saya berharap minggu depan 5 kursi ini, 6 kursi ini harus penuh. Kita kan evaluasi dulu Pak ya. Kita doa supaya minggu depan 4 bulan kita nggak jumpa. Ya, kerjaan saya di rumah Tuhan baca. Waduh, lalu saya hubungi jemaat-jemaat yang punya Tuhan, doain yang sakit, saya datangin. Ya, mau datang kepada David waktu itu. Jangan Pak, pada rumah sakit. Larang dapat datang. Tapi giliran Ibu Yoko Returanda, itu keluarga minta khusus ke rumah sakit. Pendeta mau datang bro. Iya, kami datang bertiga sama Bobi. Sampai sana mereka bilang 2 saja. Tapi Bapak Ibu tunggu di sini dulu. Untuk apa? Nanti. Apakah ada keluarga tidak benar? Saya bilang sama Pak Ferdo, Pak Ferdo turun cepat, jemput kami. Kami udah boleh masuk. Itu orangnya boleh masuk. Ya, Pak Henjan, orang tua saya doain mereka. Iya, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu mari kita punya tekad ya, mencari Tuhan dengan setia. Pada masa Covid juga datang. Saya berharap waktu ibadah online itu, ya, siapa di antara Bapak Ibu yang setiap minggu ibadah di rumah? Ya, yang nggak angkat tangan juga pasti. Ya, saya berharap itu. Tapi kita sulit untuk mendeteksi jemaat apakah ada juga yang mungkin tidak juga. Ya, Bapak Ibu belajar ini. Ada ancaman kalau kamu tidak cari Tuhan, aku tinggalkan kamu. Bahkan ada ancaman kalau dari kecil besar sampai tua muda kalau tidak mencari Tuhan, mereka akan dihukum mati. Ya dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa ditolong oleh siapapun kecuali Tuhan. Ada orang yang saya ingat di sinetron apa. Begitu dia mengalami kesulitan, dia cari panggil Mama yang sudah mati. Bagaimana Mama yang sudah mati bisa jawab? Ya,
Sedangkan mama saya masih hidup ketika saya bangun dan saya pakai mama saya itu nggak jawab. Tapi yang paling dekat yang kita dengan Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan dan kita berseru, ya kita berdoa kepada kita mencari Dia sungguh-sungguh, maka Tuhan berkata, Dia siap untuk ditemui. Amin. Yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu nanti baca ayat 8 sampai 11, lalu sambung ayat 16 sampai 17. Ya, saking tadinya nggak interview dari sana udah bagus itu. Ya, saya melihat ini adalah memiliki tekad untuk meraih kemenangan. Dikatakan dalam ayat 8 itu ketika Raja Asa mendengar berita itu, begitu dengan semangat, ya dia menggerakkan, membangun, menyampaikan kepada seluruh bangsa Yehuda, Benyamin. Tetapi juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, ada 3 suku yang menyeberang ke selatan karena mereka melihat sendiri, mereka menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan membuat mereka berhasil dalam segala hal. Dia menggerakkan itu, Bapak Ibu. Ayo. Ya. Dan hasil yang diperoleh adalah dalam ayat 8 sampai 10 dan ayat 16 terjadi reformasi total di kerajaan Yehuda. Nanti baca sendiri ya. Terjadi pembaruan. Karena asalnya raja yang takut Tuhan, raja yang taat Tuhan, raja yang setia kepada Tuhan, sehingga dia melakukan reformasi total. Di gereja, zaman gereja kan itu Martin Luther dan Johannes Calvin, Zwingli dan sebagainya. Yang kedua, tidak ada peperangan sampai pada tahun ke-35. Pemerintahan Raja Asa selama 41 tahun ia memerintah. Dalam ayat yang 18c dan ayat 19. Ya, tidak ada peperangan. Ketika terjadi pembaruan, reformasi, aman, merdeka, bangsanya aman dari penjajahan tangganya sendiri. Yang ketiga, mereka bersumpah setia kepada Tuhan. Ayat 14. Mereka mau mencari Tuhan. Ya, bersumpah, pakai sumpah segala macam. Artinya janji. Janji deh kami ke Tuhan. Nah, saya berharap kita sebagai jemaat juga. Ya, kadang-kadang kita berjanji ke Tuhan, saya mau baca Alkitab. Habis. Janji-janji, totalnya setengah jalan balik. Ya. Saya mau berjanji untuk beribadah. Ya, saudara-saudara, sekarang kita ibadah nggak pakai ibadah PKB apa segala macam, itu tidak pakai transportasi lagi, hanya duduk di konsum. Yang bekerja keras itu adalah Pak Barus. Begitu saya hadir, Pak Barus bilang, Pak Pendeta belakangan ya, tinggal eksekusi. Oh iya, terimalah berkat Tuhan. Padahal saya juga mau ngomong. Jadi Tuhan juga tegur saya kadang-kadang udah Pak Barus juga. Makanya biarlah bapak-bapak ngomong juga. Itu pembinaan. Tapi saya belum lihat semua bapak-bapak pendatang. Ya, bapak-bapak yang mau datang, tolonglah ikuti semuanya. Nah, itu bukti bahwa kita benar-benar mau cari Tuhan. Jangan bapak tidur. PKB, banyak sekali kemarin. PKB. Remaja, tadinya biasa sedikit. Oh ini, dari yang lain juga ikut. Harus begitu. Mencari Tuhan dengan setia. Dan sungguh-sungguh di masa COVID-19 ini. Itu kesempatan. Waktunya sekarang Bapak Ibu. Karena satu saat nanti baca Amos 8-nya. Satu saat nanti Tuhan akan datangkan malapetaka, kelaparan besar-besaran. Bukan soal makan minum. Tapi soal kebutuhan rohani, soal firman Tuhan, soal kebenaran, soal cari Tuhan. Orang akan dari utara ke selatan. Orang akan dari timur ke barat. Orang akan menyeberang lautan. Hanya untuk mau cari Alkitab. Hanya untuk mau cari gereja. Hanya untuk mau cari Tuhan. Tidak lagi mendapatkannya. Karena masa itu sudah ditutup. Inilah kesempatan. Saya berdoa supaya jemaat PKS semuanya punya tekad itu. Ya, dan ayat bagian keempat adalah mereka mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Wah, luar biasa. Ya, berikan yang terbaik. Kita diajar berikan yang terbaik. Di masa COVID ini memang ya kita juga mengalami kesulitan materi. Tapi di saat seperti kita diuji, apakah kita benar-benar mau memberi? Tapi saya lihat itu luar biasa.
Persembahan kita ternyata naik lah. Ya, jadi masa COVID ini mari Bapak Ibu yang memberikan persembahan, berikan. Berikan persembahan, syukur, berikan persembahan bentuk apapun, berikan. Ada kotak, ada nomor rekening. Amin. Tinggal pilih yang mana. Ketika Bapak Ibu pilih kotak ataupun ini, Tuhan senang sekali. Jangan pikir, oh ini masa COVID jadi kasihan, kita nggak punya duit ini. Oh benarlah Tuhan bikin nggak punya duit. Ya. Terakhir, pelajaran rohani yang kita peroleh adalah, kembali lagi, mari pertama kita membuka hati dan hidup kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, untuk menuntun dan menolong kita pada masa-masa kesesakan seperti ini. Yang kedua, kita hidup bersama dengan Tuhan pada masa kesesakan COVID-19 ini. Ya kita tidak tahu kapan berakhir. Mari kita hidup di dalam bersama Tuhan di dalamnya. Yang ketiga, di masa COVID itu mari kita mencari Tuhan dengan setia dan sungguh-sungguh. Ya, melalui ibadah, doa, membaca firman Tuhan, ibadah-ibadah kategori yang ikuti. Yang keempat, mari kita memiliki tekad untuk meraih kemenangan iman pada masa kesesakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui pemberitaan firman Tuhan. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan, kala ku cari damai. Dengan keadaan mari kita berdiri bersama. Sekali berkata bersama dia. Marilah kita bersama-sama gereja segala abad dan segala tempat mengatakan pengakuan iman rasuli kita kepada Tuhan secara bersama-sama, masing-masing berkata, aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, pada Yesus Kristus.
Jemaat yang kekasih, tiba saatnya kita masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Namun sebelum kita melakukannya, kita seperti biasa mengikuti hal-hal yang berhubungan dengan perjamuan kudus. Titah perjamuan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, hendaklah kita mengetahui bahwa setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita diingatkan kembali tentang karya penebusan Yesus Kristus bagi kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga ayat yang ke-26 sebagai berikut. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Arti perjamuan. Di saat kita menyambut roti dan anggur, lalu makan dan minum, dengan iman kita diingatkan bahwa roti dan anggur adalah simbol dari daging dan darah Yesus Kristus yang telah hancur dan tercurah di palang kutub karena dosa dan kejahatan kita serta seisi dunia. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ketika seseorang telah makan roti dan minum anggur, maka ia menjadi satu dengan Yesus Kristus dalam segala aspek kehidupan. Demi kemuliaan nama Yesus Kristus. Di saat kita menyambut roti dan anggur, lalu makan dan minum, hendaknya dengan kesadaran serta penelaran yang dalam, bahwa yang melayani kita di meja ini dan di sini adalah Yesus Kristus, Tuhan, Kepala Gereja. Pengerahan hati. Karena itu supaya kita dipelihara oleh roti surgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman, hendaklah kita mengerahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita memuji Tuhan meski tak layak diriku. Sementara tugas mari kita
Mari kita satu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur padamu Ibu Sorga pada saat ini, di mana pada saat ini Tuhan, kami siap untuk menyambut perjamuan kudus. Ibu Sorga, roti maupun anggur, roti yang memperlambangkan tubuhmu, begitulah anggur yang memperlambangkan darahmu, yang kau telah curahkan bagi kami. Itu loh penebusan yang kau berikan kepada kami atas segala pelanggaran-pelanggaran kami. Bapa Sorga, pada saat ini Tuhan, kami siap untuk menyambut dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Untuk itu sekali lagi Tuhan, ampuni dosa-dosa kami Tuhan, sehingga kami layak sehidangan dengan Engkau di dalam perjamuan kudus pada saat ini. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Jemaat yang kekasih, marilah karena segala sesuatu telah tersedia. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah tubuh Kristus. Amin. Cara pengucapan syukur yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Alhamdulillah. Anggaplah roti ini. Ingat dan percayalah bahwa tubuh kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan yang sempurna bagi kita. Makanlah.
Angkatlah hanggurmu. Ingat dan percayalah bahwa darah Kristus telah merupakan untuk ampunan yang sempurna dari segala dosa. Minumlah. Tuhan akan menjaga keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Bapa di sorga, karena pada saat ini kami telah selesai melakukan perjamuan Tuhan Yesus. Darah-Mu telah bercampur dengan darah kami dan tubuh-Mu yang tercabik-cabik sudah bercampur dengan tubuh kami. Kiranya Tuhan, dengan perjamuan ini, dosa-dosa kami diampuni Bapa. Hati kami semakin dikuduskan Bapa. Biarlah hidup kami ke depan semakin baik, karena Tuhan sudah mengampuni kami, karena Tuhan sudah menguduskan kami, karena Tuhan sudah menyucikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah perjamuan pada hari ini bisa kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu Bapa, biarlah hidup kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita menyambut pujian Bapak Rindu menyenangkan sementara majelis akan melipatkan kembali meja perjamuan. Syukur dan sabar. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Nya Tuhan. Kami mau mengucap syukur kepadamu karena hari ini merupakan hari perdana atau untuk pertama kalinya kami mengadakan ibadah tatap muka kembali bersama-sama dengan jemaat, walaupun hanya 50% dari jumlah jemaat yang harus hadir pada hari ini. Kami bersyukur karena tempat yang kami siapkan juga dipenuhi
Itu sebagai tanda, sebagai bukti kerinduan kami, kerinduan jemaat-Mu mencari Engkau dengan setia. Terima kasih Bapa, kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah ini setelah 4 bulan kami tidak berjumpa. Tetapi kami juga bersyukur karena selama 4 bulan kami dapat beribadah bersama dengan keluarga kami. Ini peluang atau kesempatan yang terbaik di mana mungkin sebelumnya kami tidak bersama-sama, kurang bersama-sama karena ada pekerjaan, karena ada bisnis, ada kegiatan-kegiatan lain yang selalu membuat waktu kami tidak sama. Tetapi di masa COVID ini Tuhan, kami boleh beribadah lewat online dan semua keluarga mengambil bagian di dalamnya. Kami berdoa supaya bagi jemaat yang mungkin belum mengikuti ibadah online ini, kami mohon kiranya Tuhan bangkitkan kerinduan mereka supaya di ibadah-ibadah yang akan datang mereka boleh bersama-sama dengan kami. Kami berdoa menyerahkan orang-orang tua kami yang umur di atas 55 ke atas Tuhan, yang tidak bisa hadir bersama kami. Tapi hari ini mereka juga beribadah bersama-sama secara live Tuhan di tempat mereka masing-masing. Kami percaya bahwa tidak mengurangi sukacita kami. Dan firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini, biarlah menolong kami, mengingatkan kami kembali untuk punya tekad mencari Tuhan, untuk kami membiarkan hidup kami dipenuhi oleh Roh Kudus yang terus membimbing, menuntun kami, mengontrol kami dimanapun kami berada, khususnya dalam masa COVID ini ya Tuhan. Tolong kami juga supaya kami memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan. Kami boleh berjanji untuk mengikuti Tuhan, beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Hamba-Mu telah berhenti berbicara jauh dari sempurna. Tapi biarlah Roh Kudus menerjemahkan, mengartikan firman ini bagi kami. Sehingga pada waktu kami kembali, kami kembali dengan berkat yang tidak seperti pada waktu kami datang. Kami kembali dengan sukacita. Kami kembali dengan pemahaman yang baru. Kami kembali dengan kesadaran yang baru untuk terus mencari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa supaya biarlah ibadah perdana hari ini sungguh jadi berkat buat kami. Kami juga berdoa supaya setelah ini kami akan evaluasi untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Kami mohon Tuhan campur tangan di dalamnya. Sehingga ibadah di minggu kedua dan seterusnya, kalau bisa kami beribadah kembali seperti hari ini. Terima kasih Bapa di surga, berkati jemaat-Mu yang hari ini secara khusus datang beribadah Tuhan. Mereka meninggalkan berbagai kesibukan, bahkan menjadi sebuah kerinduan besar. Mereka datang yang penuh kepastian untuk mencari Engkau. Dan kami sudah berjumpa dengan Engkau. Engkau juga mau untuk ditemui hari ini. Bapa di surga, kami berdoa, menyerahkan orang-orang tua kami, Tuhan memberkati mereka. Kami menyerahkan jemaat sektor 1, 2, dan 3 dengan seluruh pergumulan, baik ekonomi, sakit, penyakit, dan lain-lainnya. Kami taruh dalam tangan Tuhan. Ulurkan tangan pengasihan-Mu, menyembuhkan mereka yang sakit, dan juga Tuhan berikan pemulihan yang sempurna bagi yang membutuhkan pemulihan ya Tuhan. Kami tidak menyebut mereka satu persatu, tapi setiap minggu, setiap hari kami berdoa buat saudara-saudara kami. Dan kami percaya Tuhan mengenal mereka, dan Tuhan juga akan menolong mereka. Pergumulan-pergumulan kami selanjutnya juga, baik dalam sebagai majelis, sebagai pendeta, jemaat pendeta pelum, Engkau menolong kami, dan kami bersama-sama memimpin jemaat ini Tuhan, menuju kepada kemajuan-kemajuan di dalam Engkau. Kami berdoa untuk pembangunan gereja yang saat ini juga masih terhambat. Tuhan tolong supaya satu saat semua dapat berjalan dengan baik. Kami serahkan, kami bersyukur juga karena pemilihan majelis periode 2020-2024 telah selesai. Dan kami menyerahkan saudara kami dalam tangan Tuhan. Pakai mereka, siapkan mereka Tuhan, untuk melayani Engkau dengan penuh sukacita dan tanggung jawab. Melayani dengan loyalitas, melayani dengan dedikasi yang tinggi Tuhan, untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan gereja Tuhan yang sampai saat ini juga, di mana-mana gereja sudah mulai beribadah offline. Kami berdoa supaya Tuhan bawa setiap jemaat Tuhan untuk datang kepada Engkau. Di masa-masa seperti ini Tuhan dibutuhkan. Kami berdoa menyerahkan pemerintah bangsa negara dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati para pemimpin kami, Bapak Presiden, juga para pejabat-pejabat lain, gubernur, bupati, wali kota, TNI, Polri, bahkan gugus depan yang saat ini mereka berupaya dengan berbagai cara untuk mengantisipasi ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan tolong sehingga semua itu dapat berjalan dengan baik, dan keyakinan kami suatu saat nanti semua apa yang menjadi pergumulan kami boleh terselesaikan dengan baik.
Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi Tuhan, Engkau melihat kami yang ada di sini dengan berbagai pergumulan kami, pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, pergumulan bisnis dan apapun. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap pelihara dan memberkati kami justru di masa COVID ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami. Sempurnakan doa kami Tuhan supaya kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan kami. Sambut kami dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jalan kehendakmu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, supaya kami tahu punya orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Dan lepaskan kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Memberikan persembahan, tapi perlu saya ingatkan ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Persembahan kali ini tidak akan diedarkan, jadi bagi jemaat yang mau memberikan persembahan berupa cash bisa maju ke depan dan menaruh di kotak yang telah disediakan, atau juga melalui transfer, juga bisa lewat OVO atau GoPay. Informasi tersedia di warta jemaat yang Bapak Ibu telah terima. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dalam ibadah ini melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dan mengingat pesan Alkitab, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan lagu "Ku Heran Allah Baik". Sebelah kanan dulu. Untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan refnya lagi. Mari kita mendoakan persembahan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan, Bapa. Dan kalau kami bisa memberi, itu juga karena Engkau sudah menyediakannya buat kami, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, saat ini Engkau berkati persembahan kami, agar boleh dipakai dalam pelayanan gereja ini, dan juga berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Dan kita akan lihat warta jemaat. Hanya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada kegiatan rutin BPK Pemuda. Diadakan setiap hari Jumat jam 8 sampai jam 9 via Zoom. Dan sesi pendalaman Alkitab BPK PKB akan diadakan setiap hari Sabtu jam 19 sampai jam 20. Untuk link Zoom akan dikirimkan secara langsung ke WA, ke WhatsApp group sebelum sesi dimulai. Juga untuk kegiatan ibadah BPK-PT online akan diadakan nanti sore pada pukul 4 sore. Link Zoom akan diinfokan lewat
WhatsApp grup Taruna juga. Ibadah malam doa online akan diadakan pada hari Selasa tanggal 7 Juli jam 7. Dan linknya juga akan diberikan lewat WhatsApp. Kami juga mengucapkan terima kasih atas persembahan jemaat berupa kolekte perpuluhan untuk ucapan syukur. Kiranya Tuhan Yesus sumber berkat dan kepala gereja memberkati dalam kelimpahan. Sebelum saya kembalikan kepada Bapak Pendeta, ada 2 pengumuman tambahan. Yang pertama, roti hidup dapat diambil di meja luar. Jemaat dapat mengambilnya setelah kebaktian selesai. Dan dihimbau bagi seluruh jemaat untuk tidak berkumpul atau bergerombol di depan setelah kebaktian selesai demi kebaikan bersama. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta. Mari kita berdiri. Marilah kita pulang dan menjadi saksi baginya dimanapun kita berada. Pergilah dengan sejahtera serta lakukanlah firman Tuhan di dalam tugas dan panggilan kita di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Dengan mengingat firman Tuhan hari ini, bukalah hati kita, biarkan Roh Kudus berkarya di dalam kita. Hidup bersama Tuhan di masa-masa kesesakan. Mencari Tuhan dengan setia dan sungguh-sungguh. Memiliki tekad untuk meraih kemenangan iman. Pulanglah dengan pengertian itu, kita nyanyikan Tuhan Allah beserta. Pertama saja. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Allah. Langsung pulang Bapak Ibu ya, jangan reunian di depan. Jangan reunian di depan. Langsung pulang. Karena kondisinya masih PSBB.
PSBB apa istilahnya? PSBB. PSBB. Aku kira mau ngerti. Kau bukan. Try to turn it off. I do like this. PSBL. Udah ya. Udah ya. Kita tahu gimana. Ini doang. Masih. Selamat hari Minggu semua, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Malay waro, beta mana, malay di, malay halakon. Yuk makannya. Ma. Buat sama kamu. Ya Oma Linda, apa kabar? Hai. Hai Irma. Pertama. Selamat hari Minggu. Busa lagi. Halo. Tante Manu tuh. Hai. Ibu. Selamat hari Minggu. Dari Halo Malinda. Hai. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. Oma meninggal. Oh, bukan. Ini Markus Oma. Oma Linda. Hai. Happy Sunday. Hai. Sana juga Oma. Apaan? Sehat Oma. Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan sehat Oma. Oke, sehat, puji Tuhan. Hai. Ragu. Sehat Tante, sehat Tante. Ha. Siapa lu? Wah, siapa dia? Markus Oma. Oh, Marco. Hai. Oh, ya, sorry. Ya, sorry. Risma. Dadah Ma. Hai, Risma. Udah mati dulu. Tante Rani. Hai Tante Rani. Hai Rani, how are you Rani? Hai Ran. Mana Rani? Yang mana ini? Hai Rani. Rani, I miss you. Ya, Hai Ran. toxins ya. Ya, that's things. Manir. Malam Minggu dulu ya. Dadah. Oke. Hai. Maya Happy nih. Sunday. Ya. Ya. Dadah.